Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang kita inginkan pada malam hari ini dalam berkumpul di satu majelis yang dimuliakan Allah, maka marilah kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh hati, akal dan jiwa kita, supaya benar-benar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa meningkatkan iman Islam kita, sehingga mencapai derajat takwa dan Allah ridha kepada kita. Ya Allah, ya Rabb kami datang ke tempat ini semata-mata hanya beribadah kepadamu ya Allah. Kami ingin taat kepadamu dan Rasulmu ya Allah ya Rabb. Maka terimalah dan berilah kami petunjuk, tuntunan, bimbingan dan perintahmu dengan sebaik-baiknya, mudah dicerna oleh kami. Ya Allah ya Rabb kami telah banyak berbuat dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Ampunilah kami ya Allah ya Rabb, dan ampuni pula serta maafkan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Sebab Engkaulah yang maha pengampun lagi maha kasih sayang, maha pemaaf dan maha penerima taubat ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah ya Rabb, berikanlah kebesaran-Mu kepada kami, sehingga kami benar-benar bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehat, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, yang taat kepadamu dan Rasul-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami wali-wali-Mu, jadikanlah kami pejuang-pejuang dalam menegakkan syariat dan akidah-Mu ya Allah ya Rabb. Ala hadiniya wa kulinatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kerabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib, wabil khusus hususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, wabil malaikatul muqarrabin biqwatihim wa qudratihim. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pemirsa jamaah taklim ar-ridha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan yang dimuliakan Allah. Bulan di mana ada suatu peristiwa kejadian yang tidak akan pernah terulang, baik itu zaman sekarang maupun sampai akhir zaman nanti, dan juga belum pernah terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa ini benar-benar satu peristiwa yang langka, yang harus kita cermati.
yang harus kita mengerti dan paham, karena di dalamnya ada keutamaan atau fadilah, ada hikmah atau keberuntungan yang harus kita raih. Kenapa? Karena peristiwa iman menunjukkan bahwa manusia bisa lebih mulia dari para malaikat. Malaikat hanya sampai langit ketujuh. Walaupun penghulunya yaitu malaikat Jibril. Tapi Rasulullah bisa terus naik ke Sidratul Muntaha tanpa diantar malaikat. Dan itu satu pembuktian. Setelah Rasulullah, Allah pernah menyatakan kepada para malaikat jin dan syaitan bahwa manusia akan bisa lebih mulia dari malaikat. Bayangkan dari mulai penciptaan manusia sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan berapa ribu, mungkin juta tahun, kita nggak tahu. Dibuktikan dan malaikat di situ benar-benar berkhidmat sampai malaikat menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dibalas oleh Allah dan para malaikat dengan bersolawat. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada kemuliaan manusia melebihi daripada kemuliaan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya nggak boleh merasa bangga membeda-bedakan Nabi dan Rasul antara Nabi dan Rasul yang lain yang sebelumnya. Tapi kita harus prihatin. Apa yang dimaksud prihatin? Harus sadar hati kita. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah, minimal sama dengan malaikat, apalagi bisa melebihi malaikat. Sadarkanlah hati kita. Kesadaran hati itu akan membawa keimanan kita kepada tingkat yang paling tinggi. Sebab tidak ada orang yang disebut beriman kalau belum sadar hati. Setelah itu baru kita tangkatkan dari keimanan kepada ketakwaan dengan sadar akan. Setelah takwa kita harus sabar supaya dekat sekali dengan Allah. Maka tenangkan jiwa kita. Memang gampang kalau ngomong, tapi dalam pelaksanaannya ya males. Nggak ada yang berat, nggak ada yang susah. Karena males itu jadi lalai. Kalian sudah jadi wali-wali Allah. Karena kalian sudah sering mengucap basmalah. Artinya dengan atas nama Allah. Artinya itu wali Allah. Tinggal bisakah sifat kita menjadi wali Allah? Ya. Usahakan minimal sifat kita ini mengikuti dulu sifatnya Rasul. Insya Allah kewalian Anda itu akan diterima oleh Allah. Basmalah Anda akan diterima oleh Allah. Ta'awudz Anda akan dikabulkan oleh. Kalau basmalah diterima, kalau ta'awudz dikabulkan. Mohon pertolongan dan perlindungan
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di sini setan di zaman Rasulullah tercengang. Benar ya katanya, setan dengan setan saling berbicara. Begitu juga jin dengan jin. Bahwa manusia bisa lebih dari malaikat. Bisa naik. Ya. Bukan saja ke langit ketujuh, tapi ke Sidratul Muntaha. Aduh, kita telah dikutuk oleh Allah. Ya Allah murka kepada kekafiran kita, kata setan ya. Jadi kalau manusia kafir sama dengan setan, ya. Mudah-mudahan di sini enggak ada sedikit pun yang kafir. Udah beriman semua. Dari matanya aja ya, waduh lain. Apalagi hatinya, aku tidak mau, aku tidak akan digodamu setan. Gitu. Maka dari itu, mari bersama-sama kita berusaha untuk disiplin, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita jauh. Cara mendekatkan dirinya adalah dengan membaca Al-Quran. Simak yang benar membacanya. Kemudian tafsirkan. Tahu, mengerti, dan paham. Amalkan. Setan tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau hanya kita tahu saja, ngerti saja, tanpa paham dan mengamalkan, setan masih bisa mengganggu. Mengganggunya gampang. Dibujuk rayu tentang dunia. Ya. Kenapa? Manusia hidup di dunia ini butuh duniawi, harta, benda, dan segala macam. Lupa nanti kepada ibadah. Subhanallah, rugi. Jangan sampai kita digoda oleh setan, sebab setan adalah musuh yang nyata. Ya. Musuh yang nyata lagi apa? Yang ada dalam diri kita. Musuh yang nyata setan. Di dalam diri kita ada musuh sih. Yang harus bisa minimal kita bertahan, berlindung. Yaitu hawa nafsu. Ya. Itu musuh yang paling berat. Yang paling besar di dalam tubuh kita, dalam diri kita. Minimal kendalikan hawa nafsu. Dilawan gak bisa. Dia gaib. Melawan yang gaib berat karena gak kelihatan. Hanya bisa dirasakan. Kendalikan. Sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Kayak main layang-layang. Kita kendalikan. Kiri, kanan. Segala macam. Ke bawah, ke atas. Nah, kalau udah nggak bisa dikendalikan, putusin benangnya. Lewat biaya. Gitu. Gampang. Kalau mengendalikan layang-layang. Tapi mengendalikan hawa nafsu. Coba. Saya ingin bertanya dan mudah-mudahan pada bisa menjawab. Bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu? Ini pelajaran yang lewat. Karena kita lagi mengkaji supaya jadi hamba Allah. Bagaimana caranya mengendalikan hawa?
Ayo terus. Cara mengendalikan hawa nafsu, tong diingat lagi. Itu penyatuan antara kata hawa dan nafsu. Keinginan-keinginan harus kita bisa tahu. Kalau keinginan baik, laksanakan. Keinginan yang tidak baik, jauhkan. Ya. Tinggalkan. Sehingga keinginan dan niat ini yang baik akan berhasil. Tapi kalau yang jelek dengan niat, ya jadi harinya perbuatan yang jelek, yang buruk. Ini diulang lagi padahal udah. Hawa nafsu, hawa keinginan nafsu itu niat. Jadi di keinginannya ini yang harus kita bentengi. Ingin kawin, belum maksudnya jangan kawin. Sebab harus nikah dulu baru kawin. Enak aja ya. Siapa yang mau kawin? Nikah dulu baru kawin. Jangan kayak ayam langsung kawin ya. Nggak ada penghulunya. Supaya kita betul-betul nanti sadar hati kita. Padahal udah diajarkan, udah diberitahu, ya. Lupa, terbuai. Oleh pelajaran berikutnya lupa yang lalu. Jadi hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang mudarat dari keinginan ini, tinggalkan, jauhkan. Cari yang baik-baik. Yang bermanfaat, yang maslahat, baru diniatkan. Maka terhindarlah kita dari hawa nafsu yang tidak baik. Maka di situ sudah satu poin yang bakal memberikan dampak positif kepada yang lain-lain. Tapi kalau itu saja sudah bisa kita hindari, bohong yang lainnya nggak akan bisa sadar. Bisa nggak Anda? Harus bisa. Harus bisa. Allah selalu berkenan. Cuman kitanya lalai. Harus bisa. Jangan jawabnya insya Allah. Allah selalu memberikan jalan. Tapi kitanya malas, lalai. Sehingga apa? Terbawa oleh keinginan yang buruk. Hubbud dunya. Sebab di dunia ini banyak godaan. Di mana godaan ini kadang baik, kadang buruk. Kadang benar, kadang salah. Maka tinggalkanlah yang buruk. Yang salah, yang tidak benar. Jangan kita dekati. Bagaimana supaya kita ini menjadi hamba Allah? Jadi dulu umat Rasul. Tidak ada yang langsung jadi hamba Allah kalau belum jadi umatnya Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah awal kita ini bisa sebagai umatnya Rasul. Tapi dari ketaatan lebih dahulu. Setelah taat, kemudian kita merasa takut dan malu kepada Allah. Orang yang taat itu akhirnya itu ketakwaan. Orang yang takut dan malu kepada Allah, sabar. Jadi udah taat, kemudian ada rasa takut, takwa dan sabar. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah.
Kita bukan di Mi'rajnya naik ke Sidratul Muntaha. Mi'rajnya gitu, kita langsung bisa berhadapan dengan Allah. Saat kapan? Dalam melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Begitu kita baca doa iftitah, ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira fasubhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah langsung melihat kita. Ya. Batin kita juga merasa dilihat, bukan melihat, merasa dilihat. Jadi mata kita ini yang dari mata batin, mata yang kasat, jangan lirik kanan, lirik kiri, naik ke atas, ke bawah, di mana yang biasa. Hadapkan wajah kita. Kalau udah merasa dilihat, kita akan benar-benar dalam sholat. Kita akan tumaninah. Bukan lagi baik. Dan bisa dari tumaninah jadi benar. Dari benar bisa khusyuk. Karena merasa dilihat. Dan diterima apa yang kita ucapkan dijawab. Al-Fatihah kita dijawab. Surah kita dijawab. Ruku sujud kita dijawab. Duduk di antara 2 sujud dijawab. Semuanya dijawab. Kalau sudah merasa dilihat, kita bisa tumanina, tertib, disiplin. Maka ada suatu kenikmatan begitu salam. Rasanya jiwa tenang. Nah, dari situ akan dibentuk kesabaran. Tidak ada orang yang sholatnya diterima pemarah, nggak ada. Jadi kalau masih pemarah, sholatnya insya Allah belum diterima. Kenapa? Belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau kita sholatnya diterima, berarti kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena di situ ainul yakin, merasa dilihat. Dilihat oleh malu kalau kata kita masih berbuat yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang sholatnya diterima, dia tidak akan pemalas. Dia tidak akan pendendam. Dan sebagainya. Sifat syaitan yang ada pada diri kita enggak ada. Yang sombong. Ya. Kemudian yang buruk sangka. Yang berangan-angan. Dan yang sebagainya. Hilang. Makanya orang yang sholatnya benar. Diterima di sisi Allah. Dia akan sabar. Akan sabar. Karena jiwanya tenang.
Kan jiwa itu katanya Al-Quran. Yang kau baca apa dalam sholat? Kan Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, kan jiwa kita Al-Quran bukan sholat. Sholat itu adalah napas. Kamu baca apa? Quran apa koran? Nah. Yang kau baca adalah Al-Quran. Udah napas kita, jiwa kita enak. Panjang umur. Karena napas dan jiwa menyatu. Ya. Sehingga apa? Hidup dan kehidupan kita akan dicukupi Allah. Bahkan bisa disantuni Allah. Satu saat disayang oleh. Kalau disayang, tiap sholat dia mi'raj. Doanya makbul. Makbul luar biasa. Makanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan baru pada pintar kalau ke situ ya. Jadi bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab kekejian dan kemungkaran itu hubungannya dengan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Katanya. Ya. Saya hanya menyampaikan. Sekarang sudah benarkah sholat kita atau belum? Dari pengendalian hawa nafsu. Ya. Orang sholat egois, pemalas. Belum sholat kamu. Jadi gampang. Jadi kalau orang ada berangasan, tapi dia pakai topi haji atau topi hitam, baju koko, bohong tuh munafik. Cuman gak boleh ngomong, dalam hati aja. Ya. Nggak ada orang yang sholatnya diterima munafik. Tapi kalau orang yang sholat masih mengikuti hawa nafsu, munafik. Makanya doanya tertolak. Dan kalau sudah menjadi umat Rasul, kita tingkatkan. Dari ketakwaan untuk mencapai jiwa tenang sobar. Maka sholatnya yang benar. Sehingga Imam Malik di dalam kitabnya, pertanyaannya itu, sudah benarkah sholat? Kitabnya itu, judulnya itu coba. Yang isinya tentang syarat-syarat, praktek, dan setelah sholat. Yang saya mau tanya, coba. Apa yang Anda lakukan setelah sholat? Gampang jawabnya. Ayo. Hah? Setelah sholat. Kan setelah salam berarti. Setelah sholat, apa yang Anda lakukan? Hah? Hah? Terus. Doa udah di dalam sholat. Rabbi firli ya. Warhamni, warzuqni, wajbur. Doa udah. Setelah sholat apa? Terus. Ini saya bingung. Habis pada sholat terus apa nih ya? Hah? Terus apa? Hah? Waduh, kayak padi ya ditebarin. Hah? Mengamalkan sholat. Setelah sholat, amalkan sholatmu. Sampai ketemu waktu sholat lagi. Gitu. Ya. Amalkan. Dari semua apa yang kita kerjakan. Dari mulai Allahu Akbar.
Allah Maha Besar. Kita nggak boleh sombong. Iya, habis sholat petentengan ya. Jalan keluar dari masjid di tengah jalan sembari bawa sajadah di kebat-kebut. Ya nggak diterima sholat. Ya. Dan segala macam. Amalkan sholatmu setelah kau sholat. Gitu. Cara pengamalannya sesuai dengan apa kamu baca. Kalau engkau mengamalkan semua engkau baca. Apalagi Al-Fatihah. Dan surah yang kau baca. Jadi kalau enggak mengamalkan apa yang kau baca dalam sholat. Dari suratul Fatihah yang wajib. Ditambah yang sunnah surah yang lain. Mau panjang mau pendek. Amalkan. Ternyata bohong. Ya. Ini kalau ingin jadi hamba Allah. Karena Allah ingin tahu bukti engkau sholat. Udah diketahui bahwa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan ternyata kau masih mungkar. Kejinya enggak. Atau dibalik, engkau masih keji tapi mungkarnya enggak. Ya. Hati-hati. Sehingga apa? Kita benar-benar jiwa akan tenang. Yang gelisah bukan jiwa, gelisah hati. Hati gelisah, kalau jiwa apa? Ayo. Kalau jiwa apa? Lawannya dari jiwa tenang. Lawannya tenang apa? Terus. Jangan dipersamakan dengan air di kolam. Wah, airnya tenang. Terus ada gempa goyang. Ayo. Lawannya tenang. Terus. Aduh, gue tenang banget ya. Umumnya lawannya gelisah. Bukan gelisah. Geli dan berdesah lah. Lawannya was-was. Ya. Was-was itu lawannya tenang. Dan dari was-was ini ada rasa takut. Ada rasa apa. Pokoknya yang paling gak enak. Jadi lawannya tenang itu adalah was-was. Bukan goyang. Kalau udah jiwanya tenang, ya kayak petinju aja. Lihat, waduh, musuh kita. Was-was dia. Jiwanya udah nggak tenang lagi. Udah. Down. Itu ya. Grogi. Kata bahasa ininya. Apa namanya itu? Umumnya. Was-was. Bisa nggak ya gue lawan dia? Gitu. Ternyata musuhnya mukulnya nggak kena melulu. Ya. Karena jauh. Kalau dekat ya kena ya. Nah, musuhnya jaraknya jauh terus ya nggak kena ya. Mau dipukul lari ya. Karena takut. Disinilah kita harus bisa membawa jiwa kita selalu tenang.
Orang yang jiwanya tenang itu jelas akan mempengaruhi kepada akalnya adalah cerdas. Segala masalah bisa dia selesaikan dengan baik. Dan gak pernah ketemu makalah. Masalah aja sipil buat dia. Bukan ABRI, bukan TNI, bukan pegawai negeri. Sipil. Gampang, mudah sekali. Nah, untuk mencapai derajat jiwa yang tenang ini, coba siapa yang bisa menjawab? Kan enak. Kan itu semuanya menyangkut pribadi masing-masing. Termasuk diri saya. Bagaimana supaya jiwa kita tetap tenang? Hah? Iya, ayo apa lagi yang pas? Terus, bagaimana supaya jiwa kita tenang? Kalau di dalamnya supaya kita selalu sabar. Kalau supaya takwa, iman Islam kita ditingkatkan, bisa takwa. Supaya sabar, jiwa kita tenang. Apa? Ya supaya apa? Kalian jiwanya tenang semua. Masalah gampang diselesaikan. Urusan apa aja. Apalagi urusan duniawi. Ya. Urusan akhirat aja gampang diselesaikan. Gimana supaya jiwa kita tenang, Neng? Ya, jangan melotot aja tuh para pemirsa. Sembari ngeliatin apa yang mau dimakan nanti. Ya, jangan. Perhatikan ke sini, ya. Lihat saya. Jangan lihat yang bakal dimakan. Terus. Jangan mundur lagi, tahu itu ke hati. Ini jiwa. Bagaimana supaya jiwa tenang? Supaya jiwa kita tenang, ingat bahwa kita bakal mati. Gampang bener jawabannya. Kita bakal mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak takut mati. Juga bukan berani mati. Selalu bersyukur. Ingat mati dan selalu bersyukur. Subhanallah. Nanti Anda akan mengalami sendiri. Was-was Anda. Itu akan bisa diatasi. Kalau jiwa Anda tenang. Ada tahu bakal mati dan bersyukur dalam segala hal. Masih diberi hidup, itu nomor pertama.
diberi sehat, diberi ilmu, diberi harta, diberi keluarga, diberi teman, ya, sahabat, wah macam-macam diberi oleh Allah semua. Nah disitulah baru kenikmatan lahir dan batin akan dirasakan oleh seseorang. Kalau sudah merasa nikmat lahir dan batin, berarti kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau baru nikmat lahir saja, enggak. Kalau baru nikmat batin saja, enggak bisa. Harus bisa meraih dua-duanya, kenikmatan lahir dan batin. Ketakwaan, kesabaran ini merupakan kunci kita bisa mi'raj dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Baru nggak ada aja tangan, hati belum ini, ucapan belum. Allah sudah merintahkan kepada para malaikat, kabulkan permintaan. Dengan tidak disangka-sangka, rizki atau apapun yang diminta didatangkan oleh Allah. Barulah di situ seseorang akan jadi hamba Allah. Dia dijauhkan dari segala apapun yang menggoncangkan hatinya. Semua nafsu dia bisa kendalikan. Subhanallah. Bukan gak ada nafsu. Dikendalikan. Sehingga apa? Hanya nafsul mutmainnah yang ada pada diri. Nafsu yang baik, yang benar. Yang membawa manfaat. Baik lahir maupun batin. Dan di bulan Rajab ini kita introspeksi diri. Terutama dalam ibadah. Karena itu oleh perintah Allah kepada Rasulnya untuk melaksanakan ibadah sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Dan ada beberapa sholat sunnah. Boleh dikerjakan. Enggak dosa. Mengerjakan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Waduh, dosa besar. Yang utama, yang wajibnya dulu. Kerjakan dengan benar. Tanpa mengerjakan sholat sunnah. Jadi hamba Allah. Wah Pak, saya banyak sholat sunnah untuk menutupi sholat wajib. Enggak ada. Sholat tidak bisa ditutupi oleh apapun ya. Apalagi orang sholat ditutupin. Wah, gelagapan ya. Jadi kalau orang ada berdalil. Karena banyak kekurangan dalam sholat wajib. Dia sholat sunnah. Malah lebih khusyuk dari wajib. Apa enggak terbalik orang ini? Salat itu cerminan dari seseorang apanya. Merupakan cermin, tanda-tanda bahwa orang ini benar salat. Apa yang dilihatkan sebagai cermin dari orang yang salatnya benar. Apalagi khusyuk.
yang benar aja. Apa? Dia mempunyai akhlak mulia, akhlakul karim. Ya, budi pekerti yang luhur. Cerminannya dari banyak budi. Banyak banget. Cuman pekerti belum lihat saya. Belum ada orang yang namanya pekerti. Ya. Tapi nama budi banyak. Apa coba yang disebut budi? Apa yang disebut pekerti? Harus bisa tahu. Apa budi? Ini budi. Ini nani. Ayo. Apa yang disebut budi? Apa yang disebut pekerti? Budi itu ucapan. Pekerti itu perbuatan. Ya. Jadi ucapan dan perbuatannya sama, enggak munafik. Itu bahasa Indonesia, saya nanya dulu ke Yusba Dudu, enggak salah aja. Jadi kalau pekerti itu ada hubungannya dengan pakar. Buah tangannya bermanfaat. Ucapannya menyejukkan hati orang lain. Makanya kalau ditanya, Pak mau kemana? Logatnya enak. Kemana? Nah, jangan kemana. Mau kemana Pak? Oh, saya mau ke pasar. Ucapannya. Dari mana Bapak? Dari pasar. Dari mana? Dari mana? Jadi ucapannya itu enak. Candanya enak. Tegur sapanya enak. Subhanallah. Perbuatannya jadi contoh yang lain. Dalam bahasa ini, kalau dalam bahasa Al-Quran, akhlak mulia, alakun karim. Karim itu mulia. Ya. Mulia di dalam perbuatannya. Akhlaknya, ucapannya. Udah lama saya ngomong, siapa yang mau bertanya deh? Ini pembukaan bulan Rajab. Dan terus sampai nanti. Pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan mungkin lewat sedikit baru. Pindah. Persiapan ke bulan Ramadan. Sebab habis Rajab, Sya'ban. Rawah. Itu ya. Duh, enak banget ngopi ini, bener. Subhanallah, nikmat. Ayo, siapa yang bertanya? Berarti Anda minimal ngerti, mudah-mudahan paham. Bagaimana jiwa yang tenang sehingga menghasilkan sobat. Kalau yang tidak tenang namanya was-was. Akan menghasilkan apa? Emosional. Gitu.
Kalau benar-benar kita ingin menjadi hamba-hamba Allah, Allah akan memperjalankan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Bukan memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hidup dan kehidupan kita, kenikmatan. Jadi Isra kita akan selalu mendapatkan kenikmatan. Bukan kesusahan. Bukan kesengsaraan. Hanya kenikmatan. Dimudahkan semua urusan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan banyak yang membantu. Kenapa? Allah akan menunjukkan kepada siapapun untuk membantu menolong yang bersangkutan. Dengan keikhlasan hati, coba. Enak enggak? Jadi nikmat. Karena dia membantunya ikhlas. Nah, mi'rajnya. Jiwa yang tenang. Apa yang didapat? Tadi dalam perjalanan hidup dan kehidupannya hanya kenikmatan. Sekarang jiwanya yang tenang itu. Apa yang didapat? Hah? Ya. Dalam hidup dan kehidupan, nikmat Isra. Mi'rajnya. Jiwanya. Boleh juga dibilang jiwa itu batinnya. Batinnya. Dengan jiwa yang tenang. Adalah kebahagiaan. Isra'nya mi'raj, Isra'nya kenikmatan, mi'rajnya kebahagiaan. Subhanallah. Apa itu kebahagiaan dari jiwanya? Karena apapun yang menjadi kebutuhan lahiriahnya, Allah telah cukupi. Allah telah santuni. Allah telah menyayangi. Jadi bahagia. Dan kebahagiaan ini bisa dilihat dari amalnya. Orang yang bahagia akan rajin beramal. Jadi, orang yang jiwanya tenang itu akan rajin beramal. Mudah-mudahan walaupun belum bahagia, dengan rajin beramal bisa bahagia. Gitu. Pak, saya belum bahagia jadi nggak beramal, enak aja loh. Enak aja jawab. Ntar lagi Pak, beramalnya kalau udah bahagia. Keburu mati. Ya itulah, selalu bersyukur. Ya. Yang bahagia, yang jiwanya tenang. Wallahu alam bisawab. Ya namanya orang tua nasihatin ya. Setahu saya aja. Lagi masih muda sekarang, lagi tua. Ya. Bukan udah tua, lagi tua. Sampaikan kepada yang muda-muda. Supaya nanti apa? Bisa bahagia. Pak, bahagia itu semu. Kata siapa lu? Ya. Jangan dengerin orang yang suka, apa namanya itu?
apa ya? Para syair. Jangan mengikuti orang syair. Bahagia itu semua enak aja. Bahagia itu abadi. Abadi bahagia itu. Kalau nikmat enggak. Saat dia selesai makan ke, minum ke, apa ke, nikmat. Nanti akan berulang lagi kalau makan lagi ya. Selalu setelah selesai makan. Nih. Ayo siapa mau bertanya? Ini berat menyampaikan pembukaan apa bulan Rajab ini. Kenapa? Jamaah harus minimal mengerti. Kenapa bulan Rajab ini dimuliakan? Nah, jadi kenikmatan dan kebahagiaan itu didapatnya di bulan Rajab, bukan bulan Ramadan. Ya. Rasulullah sangat bahagia, jiwanya tenang. Bisa bertemu dengan Allah. Bahagia. Nikmatnya bisa mengetahui semua tentang alam semesta. Bayangkan dari ruang angkasa melihat ke bumi, ke planet lain, ke surga, ke neraka, semua dilihat. Semua dilihat. Nikmat. Kayak kita berwisata. Oh ya. Dari mana lo? Dari kebun binatang. Buset, baru tahu deh gajah gede banget kayak gitu ya. Ada orang yang baru tahu gajah. Dilihat tapir dikira anak gajah. Ya. Karena belum keluar tuh laleknya. Padahal tapir ya. Dia bisa membedakan semua hewan. Kalau manusia dia udah bisa lihat semua ya. Kebetulan ini dia sama sekali. Dia buta huruf, buta aksara misalnya. Buta apa saja. Dia di kampung itu hanya ke rumah, ke ladang, ke sawah. Gitu. Paling dilihat semut, jangkrik, ular, kodok. Dia belum pernah lihat gajah. Oh ya. Sapi, kerbau udah bisa lihat. Ternyata ada hewan yang lebih gede. Ya Allah. Katanya ini hewan gede banget. Kayaknya nih sekampung. Kalau orang ada yang korban gajah, makan semua enak aja. Gajah nggak termasuk hewan dikurbankan. Kalau bison, boleh karena sejenis sapi. Ayo siapa mau bertanya? Yang mencukupi kebutuhannya itu dikatakan karena dia disayang Allah, jadi tidak akan di dalam sehingga itu kelihatan seperti apa? Kalau dicukupi itu di dalam sholat, dia tumanina. Jadi hanya kenikmatan. Gitu. Yang dicukupi itu kenikmatan. Mau makan dengan cukup. Itu kalau di rumah Padang berlebihan bukan cukup. Nah. Di warteg belum cukup. Yang cukup itu di rumah. Walaupun hanya sambal aja cukup dengan sambal. Gitu ya. Dan nikmat. Jadi orang yang dicukupi oleh Allah pasti nikmat. Ayo siapa mau bertanya? Sebab habis dicukupi, ada disantuni, ada disayangi. Jangan dicukupi itu disayangi, ya belum. Disayangi itu, subhanallah. Ya, tidak terbatas. Kalau Allah udah sayang. Napas ada duit. Napas aja duit. Ya. Kencing duit. Soalnya harus bayar 2.000. Napas duit karena harus pasang
Oksigen. Jadi pertama kok napas duit Pak Arif ini. Loh, iya. Orang yang lagi dirawat. Ya. Pasang oksigen. Bayar nantinya. Habis berapa tabung. Berak kencing aja. Duit. Pasang kateter. Duit. Di WC umum. Duit. Tuh. Semuanya duit. Jadi tubuh kita itu seluruhnya. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Duit. Hehehe. Atau bahasa sananya fulus. Ayo siapa mau bertanya? Enak ini. Malam ini betul-betul buat saya suatu kenikmatan. Mudah-mudahan kebahagiaan. Baru kenikmatan. Benar-benar. Suatu kenikmatan bisa menyampaikan yang saya tahu loh. Jadi kalau saya belum tahu, enggak saya sampaikan, orang belum tahu. Makanya saya bertanya pada Anda. Silakan Anda bertanya. Gitu. Supaya saya tahu. Kalau tahu sama tahu kan enak ya. Ada filmnya tahu sama tahu. Tapi kalau hanya tahu sama tempe aja enggak enak. Walaupun tempenya dibacem. Tetap kurang enak. Orang nggak pakai nasi. Ada orang, saya makan hanya tahu sama tempe aja. Ya bukan makan ya. Itu cemilan. Kalau udah ada nasi, 10. Kalau baru tempe tahu aja. Walaupun ada daging rendang segala macam. Masih 9. Belum 10 karena belum ada nasi. Ayo siapa mau bertanya? Dari ucapan semua. Dari ucapan. Baru kemudian pekerti dari perbuatan. Iya. Lain lagi jangan lihat kamus, nanti salah ya. Lihatnya Kemis malam Jumat. Nah. Nah, ini bukan hubungan, enggak ada hubungannya dengan budi, dengan pekerti. Budi juga enggak ada dengan budaya, udah jauh ya. Budi itu adalah sesuatu yang dari hati disampaikan melalui mulut. Itu namanya budi. Pekerti itu dari tangan, kaki, apa saja panca indera. Ayo, siapa mau bertanya? Sebab dalam bahasa Al-Qur'annya akhlak itu budi. Apa hubungannya dengan budaya? Akhlak itu adalah hati nurani. Pribadi. Karim mulia. Itu perbuatannya. Mulia. Itu ya. Cuma dalam bahasa Indonesianya, kata Yes Badudu, akhlakul karim itu budi pekerti. Gitu. Makanya zaman dulu ada pelajaran budi pekerti. Itu di luar pelajaran agama ada budi pekerti sendiri. Baru ada jalan pelajaran agama. Sopan santun itu termasuk budi pekerti.
Kalau duduk dalam bangku, tanganmu jangan dipangku, katanya gitu ya. Hehehe. Oh, itu dijelaskan. Sehingga apa? Astagfirullahaladzim. Murid itu benar-benar patuh pada guru. Baru dengar guru mau datang masuk, padahal masih 5 menit lagi mau mulai. Wih, sudah siap semua. Dika itu guru masuk. Selamat pagi Pak Guru. Kata gurunya, pagi nak, gitu ya. Dia belum mengerti tentang ilmu kesehatan. Gurunya, misalnya harusnya selamat pagi anak-anak. Ini gurunya belum mengerti, jadi pagi nak, katanya gitu. Yang ngerti ketawa ya. Nah, baru ngeh ya, oh iya ya. Jadi pengetahuan umum kita ini harus komplit. Saya sebetulnya belum komplit. Cuman banyak doang. Tapi belum komplit. Oh iya ya. Jadi harus bisa. Bagaimana caranya supaya jamaah ini jangan bosan. Karena paling susah loh ngumpulin jamaah. Bosan lah kalau terus-terusan. Apalagi kalau sudah tahu fikih. Waduh. Terus kena ke dirinya. Gue lagi katanya gitu. Padahal nggak pernah nyeritakan si A si B. Tapi dia sendiri. Gue lagi. Pak Haji kok tahu bener yang lagi dipikirin. Emang lu siapa? Gue lagi ya. Dalam hal kita untuk selalu, ini akhir ya, bisa tenang jiwa. Supaya selalu tenang jiwa. Karena jiwa dan ruh ada dalam genggaman Allah. Supaya kita tetap jiwa tenang. Kita harus selalu dekat dengan Allah. Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Ada firman-Nya. Allah memerintahkan, ikra, baca. Jadi kalau yang nggak pernah baca Al-Quran, jiwanya tetap akan was-was. Tapi kalau sering baca Al-Quran, dekat dengan Allah, dijamin akan tenang jiwa. Yang tadinya was-was berkurang, akhirnya hilang. Kenapa? Dapat petunjuk, tuntunan, perintah yang nyata. Yang tidak ada keraguan di dalam. Soalnya apa? Perintah Allah. Pertama sekali wahyu diturunkan di Gua Hira. Dalam bulan Ramadan. Allah memerintahkan baca. Kepada Rasulnya. Begitu juga umatnya. Walaupun dia hanya setahun sekali bacanya. Ya, baca. Pasti pendek umur. Karena bacanya setahun sekali. Pendek umur. Bacanya bulan puasa aja. Ya. Dijamin pendek umur. Boleh kalau nggak percaya. Yang rajin membaca Al-Quran. Apalagi dia baca sekilas tafsirnya. Terus mengerti dan dipahami, saya mau amalkan ini. Jiwanya akan tenang. Akan tenang 100%. Tapi kalau jauh dari Al-Quran, berarti jauh dari Allah. Bagaimana mau tenang?
Dan disinilah kalau kita sudah tenang jiwa kita, apapun yang menyangkut lahiriah dan batiniah, janji Allah bukan lagi ditolong dan dilindungi, tapi apa? Akan disayangi. Pak, kok yang hafiz Al-Quran kelihatannya nggak disayangi. Ya dia cuma hafiz, hafal, ya belum tentu disayangi karena belum mengamalkan. Coba kalau diamalkan dengan tanpa pamrih, akan disayangi Allah. Segala macamnya sudah disediakan. Kebutuhan lahiriahnya, batiniah disiapkan. Karena dia semata-mata hanya ingin dekat dengan Allah. Lebih baik tidak hafiz, tapi paham Al-Quran. Ya. Sebab orang non-muslim juga kayak Snukur Gronyo dan Van der Plas. Hafiz Al-Quran dan tafsir. Hanya untuk menghancurkan Islam. Dia hafal. Tapi dia mau menghancurkan Islam. Dibikinnya kitab-kitab segala macam. Hadis-hadis palsu. Dirubah-rubah. Ya. Makhrajnya dari fathah dibagi kasroh. Udah lain artinya. Tapi Allah Maha Kuasa. Tidak akan ada yang bisa merubah. Walaupun hanya satu huruf dan satu makhraj. Kesuciannya akan dijaga. Makanya disebutnya kitab suci. Saya senang kepada jamaah yang selalu membaca Al-Quran. Walaupun hanya 5 ayat tiap malam. Lama-lama habis. Balik lagi. Terus. Ya, ditafsirkan. Dimengerti. Dipahami. Berusaha mengamalkan apa yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak dibebani. Kalau belum mampu mengamalkan yang itu. Cari. Yang mudah udah bisa. Yang agak berat. Yang berat. Semua diamalkan. Nikmat. Saya juga yang mudah-mudah dulu yang saya amalkan. Ini yang berat diamalkan. Yang mudahnya ditinggal. Nah, udah salah lagi. Itu ya. Pengamalan Al-Quran ini dari alif sampai ya. Dan Anda dijamin bisa. Ada orang salam dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ngedoain. Jangan dengan hentakan. Waalaikumsalam. Bukan doa itu. Juga yang datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa. Kok pakai bentak ya? Biar Abdul katanya. Ini yang dia nggak paham dan nggak perlu muridnya mangap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kelihatan gigi. Jangan mangap. Biar kelihatan assalamualaikum. Udah nggak bener lah. Pengen dijawab oleh jamaah biar kedengaran. Padahal udah pakai mic. Masih teriak. Berarti dia nggak tahu pengeras suara. Ya. Gini aja. Assalamualaikum. Kedengaran kemana-mana. Karena udah pakai mic.
Udah pakai mic teriak loh. Nih saya sekarang agak teriak karena nggak ada mic. Ya, ini rekaman. Ya. Kalau direkam teriak yang ngedengarnya juga kaget. Ini kayak metal aja katanya Pak. Ya. Padahal kita dangdut koplo. Pasti goyang kalau dangdut Pak. Enggak ada yang nggak goyang, bener. Kalau metal jingkrak, jingkrak. Ya, lama-lama turun berok. Siapa mau bertanya? Jadi kalau tetap ingin jiwa kita tenang, bacalah Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Rabb. Ketenangan jiwa itu Allah akan senang, bahkan dipanggil Allah. Dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah menguasai kesadaran hati, akal, dan jiwa. Jadi kalau sudah dikuasai kesadaran ketiga unsur, maka dia jiwanya akan tenang. Dan terus selalu dia ingin dekat dengan Allah. Apalagi Allah menyatakan, aku lebih dekat daripada ulat leher. Jadi urat leher, hubungannya dengan pita suara. Baca Al-Quran. Gitu ya. Lain dengan lagi urat belikat. Wah, mikul melulu ya. Ini urat leher. Pita suara itu ada di leher. Maka baca Al-Quran. Bukan dekat dengan lidah. Dengan hidung, dengan mata, bukan. Urat leher. Pita suara. Dan orang yang selalu baca Al-Quran, napasnya panjang. Panjang napasnya. Tidak akan pendek. Iya. Yang menghadap ke Allah itu beliau. Tapi beliau juga berdoa untuk orang-orang yang salihin. Termasuk para nabi dan rasul terdahulu. Ya. Disitulah malaikat terbengong. Benar. Makanya bersahadat malaikat. Jadi awal kalimah tauhid, syahadat, dua kalimah adalah para malaikat. Dan itu dibawa oleh Rasul untuk mengikrarkan pada umatnya. Bacalah dua kalimat syahadat. Ucapkanlah. Sehingga dalam rukun Islam, syahadat itu yang pertama. Jadi yang pertama mengucapkan syahadat adalah para malaikat. Malaikatul muqarrabin. Yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Dan mereka berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah, kemuliaan apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim supaya juga diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat para malaikat.
turun dibimbing lagi oleh Jibril. Bertanya, wahai Jibril, kenapa para malaikat berucap begitu? Mengiyakan dan menyaksikan bahwa engkau adalah Rasul. Walaupun sudah tahu dia menerima wahyu di Gua Hira. Ya. Dia juga menerima suratul Fatihah dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Tapi mereka belum bersyahadat. Kenapa? Belum melihat sendiri kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia melebihi dari malaikat. Disitulah rahmat dari Allah luar biasa. Mengiyakan makanya jadi kalau ada yang menghina, melecehkan Nabi Muhammad, umat Islam harus bangkit. Jangan diem aja. Biarin dah dia ini. Wah, nggak boleh. Para malaikat aja memuliakan. Ini dihina oleh orang. Dibikin kartun lah, dibikin itulah, bikin ini. Subhanallah. Itu penghinaan umat Islam seluruh yang telah bersolawat. Kenapa bersolawat? Padahal dia udah ini. Lah Allah sendiri bersolawat dengan para malaikat. Engkau wahai manusia, kalau benar kau beribadah kepadaku, kata Allah, bersolawat juga. Jiwa kita akan. Makanya diberikan tasawuf awal, tasawuf akhir. Itu untuk jiwa tenang dalam keadaan duduk. Setelah sujud yang kedua. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berdiri. Kalau yang tasawuf akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ya. Dah. Dikatakan bahwa Allah itu memerintahkan ibadah. Kami tidak perintahkan pada dirinya sendiri. Ya enggak. Kecuali selawat. Salawat doang. Yang diucapkan hanya salawat. Jadi Allah itu sudah jelas selalu ibadah. Mengurus bumi langit dengan seisinya. Memberi rezeki. Itu ibadah yang gak ada batas. Bukan hanya manusia. Setiap makhluk yang diciptakannya diberinya rezeki. Oh ya, itu di atas daripada perbuatan ibadah. Mengabulkan permintaan dari umat manusia, ibadah. Ya. Memberi pahala, ibadah. Menyiksa juga ibadah. Karena Allah Maha Adil. Perbuatan baik walaupun sebiji zarah akan dibalas. Perbuatan jelek walaupun sebiji zarah akan ada sanksi. Itu ibadah. Sebab ibadah itu kalau dalam bahasa umumnya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Ayo siapa yang bertanya? Sidula setelah keluar dari rumah restoran atau yang disebut losmen,
Dia berpamitan. Kemana saja kaki melangkah. Saya doakan kamu. Terus kemana tuh ketemu? Ke kelurahan. Ya. Lurah yang sudah diangkat. Pengen selalu ada di sana dulu. Didampingi oleh lurah yang tidak jadi. Dia akan membantu sepenuhnya. Bukan sebagai wakil, tapi akan selalu membantu. Dan dia berjanji kepada Dula tidak akan berbuat yang tidak baik. Tidak akan ada rasa dendam, iri, dengki, dan segala macam. Jadi tadinya hanya berteman, bersahabat, sekarang seperti saudara. Karena takut sama si Dula. Kata si Dula, saya percaya, yakin kepada Anda. Saya juga akan di sini. Tapi lama sebentarnya. Saya tidak bisa menentukan. Aduh Dula, yang lama di sini. Bantu. Kami mau membangun desa ini. Mau mensejahterakan rakyat. Gitu. Kata si Dula, benar. Benar Dula. Saya berjanji. Selain pada kamu, pada Allah. Yang maha melihat. Hebat. Jadi pertamanya rasa takut sama Dula. Lama-lama takut juga kepada Allah. Tuh ya. Yang menciptakan diri. Jadi orang juga sama. Ya. Awalnya takut kepada sesuatu. Akhirnya takut kepada Allah. Bukan takut kepada Allah dulu. Aneh. Kebalik pikirannya. Ngaku aja dah. Saya percaya dan yakin Pak Lurah. Akhirnya Dula di situ. Disediakan satu rumah. Terus tiap hari dia datang. Berkunjung ke Dula. Minta nasihat apa yang harus dikerjakan. Ajari semua penduduk. Sesuai dengan pekerjaannya. Berikan keterampilan. Oh, suruh diberikan keterampilan. Yang mencangkul, cara mencangkulnya juga harus benar. Cara berladang, berladangnya harus benar. Jangan asal saja. Dan harus tepat waktu. Jangan nanam padi musim kemarau. Terus dijelaskan. Sawah di sini luasnya. Sejauh mata memandang Dula. Oh jadi batasnya sejauh mata memandang. Tuh pohon-pohon itulah batas wilayah. Waduh luas banget. Kebunnya nggak kelihatan. Karena gelap. Sebelah sana lagi. Di mana ada bukit itulah batas. Dan itu aliran sungai. Batas dengan kelurahan atau desa yang lain. Luas itu. Saya rasa sawah dan ladang bisa cukup untuk warga kelurahan atau desa ini. Coba kelola dengan baik. Bikin lumbung-lumbung padi. Bikin peternakan. Bergotong royong. Kumpulkan itu semua hewan. Tandai masing-masing yang punya. Masukkan dalam satu peternakan. Bergiliran memberi makan dan mencari makan. Wih, si Dula ini pinter bener katanya ya. Orang belajar lama di Arido ya. Ikan. Nah, air sungai ini bikin sedetan, masukkan ke kolam. Dari kolam keluarkan lagi ke sungai. Jadi air terus mengalir. Beri saringan. Saringannya apa? Pohon-pohon padi. Buat saringannya. Gitu. Dan sekam padi. Sehingga kalau ada racun lewat. Tersaring lebih dahulu. Airnya tetap jernih. Takut kalau ada orang portas katanya. Nanti ikan padi. Makanya disaring. Oleh pohon padi. Oleh gabah. Dan cari arang. Arang kayu. Saring. Panjangnya minimal 3 meter.
Bukan sedikit, 3 meter. Air ke sana tidak akan ada lagi racun. Kok 3 meter? Kalau lebih bagus. Minimal 3 meter. Pinter banget. Arang 1 meter, sekam padi 1 meter, ya. Pohon padi yang kering 1 meter. Diperiksanya gimana? Gampang. Ambil. Dicangkir. Yang binatang suka daerah apa? Kodok. Jangkrik, apalagi? Masukin. Kalau dia mati, berarti masih ada racunnya. Kalau dia hidup, nggak ada racunnya. Pinter banget. Akal jalan. Dulah pinter. Pinter banget. Kamu dulu belajar di mana? Di UNAS. Perikanan jalan dengan baik. Bermacam-macam ikan. Kambing 1 kandang bermacam-macam. Ada tandanya. Kerbau juga, sapi juga. Orang itu giliran mencari makan. Cukup dari tanaman padi yang ada. Karena apa? Luasnya luar biasa. Sampai panen lagi, itu masih banyak simpanan makanan. Luar biasa. Lurah duduk dengan santai. Di rumahnya, istrinya dipanggil. Bu, sini ada apa? Bapak haus nih. Minum apa, Pak? Ya kalau bisa air susu. Oh, Bapak katanya pengen susu. Enggak, gue bukan pengen susu, air susu. Enak aja kamu ngomong, oh ya maaf salah Pak, katanya, kata istrinya ya. Itu mah nanti, ini air susu. Gulanya jangan banyak-banyak. Kasih cengkeh ya. Susu pakai cengkeh itu obat. Bukan jahe. Kalau jahe nggak ada pentilnya. Ya. Nah, kalau cengkeh ada pentilnya. Itu harus tahu campurannya. Jadi gimana? Jahenya dikeprek. Enaknya luar biasa. Susu dengan cengkeh. Kalian belum pernah ngerasain. Coba kalau nggak percaya. Minum susu cengkeh. Keringat keluar. Badan segar. Ditanya, Bapak susu sapi apa susu kambing? Yang penting air susu. Asal jangan susu kucing. Rada marah lurahnya, udah haus ditanya melulu ya. Kayak Bani Israel ya. Nanya aja. Kamu nih kayak turunan Yahudi aja, nanya melulu. Coba kalau aku minta susu onta, kan nggak ada. Maaf Bapak. Udah dia ke belakang. Soalnya di rumahnya ada susu kambing sama susu sapi. Diambilin susu sapi. Dikeprekin 3 apa? Buah itu. Apa namanya? Cengkeh. Kan ngambang buah cengkeh. Tapi terasa. Ini kalau ditambah 2 lagi enak, Bu. Tambahin jadi 5. Wih, benar terasa rasa cengkeh. Akan segar. Akan membantu pencernaan. Dan juga aliran darah. Dan insya Allah, kalau rajin minum susu cengkeh, ini cengnya itu pasti ada. Dan pasti ketawa, terkekeh-kekeh. Oh, ya. Ya, Bo. Jangan manggut aja loh. Tapi cukup segelas sehari. Itu ya. Akan membantu diri kita. Ada kue katanya. Apa kuenya?
Itu ubi yang dibikin geblok, atau yang digoreng. Ah, itu kesukaanku. Ada nggak tempe? Ada. Ah. Tempe sama geblok goreng paling enak. Gebloknya panas, tempenya panas. Minumnya susu cangkir. Dia ingat ke si Dula. Waduh, aku enak-enak nih begini. Bu, ada apa? Tolong suruh pembantu. Kirimin susu cangkir ke si Dula. Geblok sama tempenya juga. Itu Dula katanya di sana pasti juga lapar. Habis pada kita tadi berangkat kemana? Langsung dibawain satu piring. 3 geblok, 3 tempe goreng. Dan susunya 1 gelas. Kaget si Dula. Ada pembantu Pak Lurah. Ada apa, Mak? Ini saya disuruh sama Bu Lurah. Bawa ini katanya buat Bang Dula. Alhamdulillah. Kebetulan beneran. Dula rada lapar. Waktu makan masih 2 jam lagi. Ya. Jadi diganjel sama itu nikmat. Alhamdulillah. Ya. Dula matanya terus terang benderang lagi. Tadinya udah redup. Perutnya juga enak. Masya Allah. Nikmat banget. Bilang terima kasih ya Mbak Bu Lurah. Ya. Dula lagi duduk sembari makan. Geblok aman. Datang yang lurah nggak kepilih. Assalamualaikum. Tuh, begitu caranya. Dijawab oleh Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak masuk. Dia masuk. Maaf mengganggu ya Bang Dula. Enggak. Silahkan. Ini susu hanya buat saya. Dan bekas saya. Tapi ini tempe sama geblok masih sisa 1. Mau enggak? Mau. Minumnya. Alah. Air bening juga jadi. Itu. Waduh. Udah nggak usah khawatir. Saya udah biasa. Minum air solokan juga. Waduh. Jagoan ya. Air solokan juga disedot aja. Racun nggak mempan. Oh, cincinnya gede-gede. Oh, dari warnanya macam-macam. Jadi jari 4 ini penuh cincin. Lotrek. Yang kirinya enggak. Yang kanan. Jadi ngambil itu. Kaget Dula. Insya Allah itu cincin. Terus udah ngobrol itu. Terus Bapak ada apa? Itu manfaatnya apa cincin? Jadi sampai 4. Waduh. Ini kenang-kenangan. Ini ada khasiatnya. Namanya orang kewedukan ya. Ini yang ditelunjuk. Asal saya buat nunjuk, nurut orang. Gitu. Pada nurut itu karena takut. Bukan karena cincinnya. Yang di tengah. Tahu nggak ini? Pengasihan. Jadi kalau saya tunjuk dengan yang di tengah. Orang pasti ngasih duit. Pengasihan soalnya. Bukan pengasihan ada perempuan mau buka. Tapi susah banget nunjuk pakai yang tengah. Sehingga tadinya harus duit gede. Duit receh. Karena susah nunjuk pakai ini. Terus yang ini apa? Nah, ini yang kalau saya ada niatan. Gitu ya. Sama istri. Ini. Istri tahu, manggut. Dan ini jarang digunakan. Kenapa? Udah nggak bisa. Tidurlah ketawa. Kalau nggak bisa ngapain masih dipakai? Oh, ada Dula. Katanya. Ini kan buat nutupin kekurangan saya. Katanya. Gitu. Nah kalau di kelingking. Ini lain lagi. Ini kalau saya ada masalah. Ini yang saya tunjukkan. Supaya orang itu menyelesaikan masalah. Kecil. Oh. Kalau makalah gede. Kecil. Diselesaikan. Itu memang benar katanya. Bisa terlaksana apa yang terjadi. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Aku jujur kepada Dula takut. Kok Dula kamu nggak ada cincin? Nggak punya.
Mau dikasih, maaf saja. Saya nggak mau pakai cincin. Gitu ya. Sebab nanti akan ada pikiran-pikiran yang nggak baik. Kecuali itu sesuatu yang tidak disengaja. Oh gitu. Baik, baik, baik. Jadi gimana baiknya dulu nih cincin? Sebaiknya Bapak udah disegani, ditakuti, copot aja tuh semua cincin. Kelihatannya nggak enak ngelihat, apalagi di tangan kanan. Benar Dullah, benar. Cukup dengan basmalah saja. Semuanya selesai. Kalau mau merintah, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti. Asalkan sampai dalam hati. Dullah, benar nih. Nanti buktikan kalau nggak percaya. Basmalah saja. Dan cukup ini saja, nggak usah cari yang lain buat nunjuk. Cukup telunjuk aja. Apapun. Perintahkan dengan telunjuk. Tapi dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Pasti selesai. Waduh, ini ilmu Dullah. Benar, saya tidak menyembunyikan. Karena saya kasihan pada Bapak. Bukan saya bedakan Bapak nggak jadi lurah. Teman Bapak jadi lurah. Biar Bapak nanti bisa jadi penggantinya. Karena udah janji per 3 tahun ganti. Gitu ya. Jadi Bapak ini tolong basmalah itu amal. Waduh, saya nggak ngerti Dullah. Nah, ada waktu 3 tahun Pak. Gimana? Pergi ke Cijantung. Belajar di sana tentang basmalah. Hatam udah hebat. Waduh. Ngaji juga belum bisa Dullah, belajar di sana. Kepada siapa yang bisa? Insya Allah. Mulai Iqra 1 sampai Iqra 6 kalau nggak salah. Baru bisa nanti ke Juz Amma. Itu ya. Dari Juz Amma ke Al-Quran. 3 tahun itu lama. Nggak sampai 3 tahun. 3 bulan bisa. Asal tekun tiap hari. Waduh. Jauh nggak sih jantung? Lah dekat. Dekat. Kalau jalan kaki 3 hari. Waduh. Ya kalau naik kendaraan mah cepet. Di sebelah mana sih jantung? Tanya aja nanti. Zaman dulu belum ada Google. Belum ada telepon segala macam. Tanya aja ke tiap orang. Semuanya tahu. Gitu ya. Belum ada mall. Adanya Kali Ciliwung. Dekat Kali Ciliwung. Di sana ada pesantren. Gitu ya. Dan nanti di sana ada kiai ini. Yang kayak yang berkumis kiai. Gitu. Kumisan gitu ya. Tapi nggak ada jenggotnya. Gitu. Udah diajari, tahu nggak artinya basmalah? Basmalah itu wali Allah. Karena dengan atas nama Allah kita jadi wali Allah. Maksudnya apa dulu? Penolong, pembela. Oh ya, Allah, agama Allah. Allah nggak perlu ditolong, nggak perlu dia, tapi agamanya. Gitu. Terus wali-wali yang dulu sama, dia membela, menolong agama. Engkau juga bisa kalau mengamalkan basmalah jadi wali Allah. Oh, jadi itu gimana? Karena Allah sayang kepada manusia. Asal dari surga harus kembali ke surga. Dia diam. Sekarang aja di dunia udah enak kan? Tapi nggak bahagia kan? Iya. Cuman enak doang. Nikmat juga belum. Cuman enak. Nah enak sama nikmat. Tinggian mana kedudukannya? Kedudukannya tinggal nikmat. Kalau enak, hanya sepintas. Jadi kalau enak ingin nikmat, selalu
baca basmalah mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Mulutnya jangan terbuka. Tapi bukan mingkem. Kayak orang senyum gimana? Coba senyum. Nah. Jagoan kan gak pernah senyum. Ya. Selalu dia memperlihatkan giginya. Ya. Apalagi ada gigi emasnya ya. Jadi agak mingkem. Biar kelihatannya manis. Diajari sampai bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Dipeluk oleh si Dula. Anda hatam mengucapkan dan membaca. Tinggal mengamal. Dan Dula ngajarin. Tahu enggak Bapak? Bahwa Allah punya sifat. Ada 20. Punya asma. Ada 99. Nah, itu harus diketahui. Waduh Dula. Udah bingung lagi aja banyak banget. Enggak usah bingung, enggak usah banyak. Sedikit. Sedikit. Seperti Anda menghitung jari. Itu semuanya. Sifat dan asmanya Allah ada pada diri kita. Dari ujung rambut sampai kepada telapak kaki. Diam. Jadi kalau kita keluar dari ucapan itu, berarti kita telah murtad kepada Allah. Telah menentang Allah. Waduh Dula. Lu jangan aku takutin gua katanya. Udah gue takut sama lu takut-takutin lagi. Bukan saya nakut-nakutin Bapak. Biar Bapak nanti akan ada ilmu yang lebih bermanfaat dari ilmu yang sekarang Bapak miliki. Waduh, saya belajar dulu sama kamu dulu nih. Sebelum ke sana, nanti di sana bisa ketarik-tarik, saya malu. Saya akan ajarkan. Nanti kalau sudah saya ajarkan, lulus, silahkan ke Cijantung. Temuin kiainya yang berkumis. Gitu. Nyari kiai yang berkumis. Ternyata nggak ada yang berkumis ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya buat saya dan keluarga. Umumnya Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir dan para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.